Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 120, Saudara Seibu. Burli, kau melangsungkan pertunangan putri kita tanpa menunggu kehadiranku, ucap wanita itu. Namun ucapan itu terhenti dan langkah kakinya pun berhenti ketika menatap Tuan Jordi yang juga sedang terdiam menatapnya saat ini. Veronica, lirih Tuan Jordi. Jordi, balas seorang wanita parubaya yang bernama Veronica yang saat ini sedang menatap lekat ke arah Tuan Jordi. Mam, tiba-tiba belum usai keterkejutan yang terjadi antara Tuan Jordi dengan wanita yang bernama Veronica, Jiro mendengar suara Sania yang memanggil nama Mam. Mam, gumam Jiro menatap ke arah Sania, lalu bergantian ke arah wanita yang menurutnya wajahnya sangat tidak asing baginya. Bukan hanya Jiro, bahkan Tuan Jordi pun ikut terkejut ketika mendengar Sania, gadis yang dijodohkan untuk menjadi menantunya itu, memanggil wanita yang sangat dia kenal dengan sebutan Mam. Burli, siapa dia? Dan kenapa Sania memanggilnya dengan panggilan Mam? Tanya Tuan Jordi kemudian mengarahkan pertanyaannya kepada Tuan Burli, yang terlihat hanya diam saja menyaksikan keterkejutan yang terjadi di hadapannya, karena memang dirinya pun tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan Tuan Burli sendiri tidak tahu jika mantan istrinya ternyata mengenal calon besannya, Tuan Jordi. Dia mantan istriku, Veronica, yang juga ibu kandung dari Sania, jawab Tuan Burli dengan sangat jelas memperkenalkan Veronica pada Tuan Jordi. Ibu kandung? Tuan Jordi sangat syok mendengar penuturan dari Tuan Burli. Bahkan pria tua itu sampai limbrung dan nyaris terjatuh. Beruntung orang kepercayaannya langsung memapah dan mendudukkannya di sebuah kursi roda. Jordi! Teriak Veronica yang juga cekatan ketika melihat Tuan Jordi limbrung, dan membuat Tuan Burli lah saat ini yang terkejut karena tidak menyangka jika mantan istrinya mengenal bahkan menaruh perhatian lebih pada calon besannya tersebut. Aku seperti tidak asing dengan wajah wanita itu. Iya, aku seperti pernah melihatnya, tapi di mana? Tanya Jiro dalam hatinya, memilih diam dan mengamati apa yang terjadi saat ini di hadapannya. Mengetahui hal itu dan paham dengan kondisi saat ini, John selaku orang kepercayaan Tuan Jordi pun membubarkan sepihak para tamu yang ada di ruang tengah mansion Tuan Jordi. Sementara itu Tuan Burli, Sania dan juga Veronica masih ada di tempat itu, termasuk Jiro dan Kiara juga masih ada di tempat yang sama, karena keduanya sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia putraku, Jiro Fernandes, ucap Veronica ketika Tuan Jordi mengatakan jika pria tegap berkarismatik yang ada di tengah-tengah mereka adalah Jiro putranya, yang juga anak yang terlahir dari rahim seorang Veronica. Dan itu artinya Jiro satu rahim dengan Sania, yang juga putri dari pasangan Tuan Burli dan Veronica, yang sudah lama bercerai sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, Tuan Jordi dan Tuan Burli mempunyai seorang masa lalu yang sama, dan masing-masing mempunyai hasil dari masa lalunya bersama dengan wanita yang bernama Veronica. Jiro, putraku, ucap Veronica yang langsung mendekati Jiro dan hendak mengusap lembut wajah pria matang itu. Namun sebelum Veronica melakukan hal itu, Jiro sudah mengelak dengan memundurkan badannya terlebih dahulu. Hahaha. Drama apa lagi ini? Mamaku sudah lama meninggal, dan aku tidak punya mama selain dia yang sudah lama meninggal, ucap Jiro berusaha menepis apa yang dikatakan Veronica, karena saat ini ingatan Jiro pulih total mengenai sosok wanita yang ada di hadapannya, yang tidak lain adalah ibu kandungnya, sekaligus wanita yang menjadi penyebab meninggalnya seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya, yaitu istri sah dari Tuan Jordi, yang dengan tulus mengasuh dan membesarkannya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Berbeda jauh dengan Veronica,
yang ketika melahirkan Jiro langsung meninggalkannya begitu saja tanpa peduli. "Jiro, ini mama. Aku yang melahirkanmu, nak. Berpuluh-puluh tahun mama mencarimu dan dedimu untuk menceritakan semua hal yang terjadi pada masa itu," ucap Veronica. "Tidak, kau bukan mamaku. Mamaku sudah meninggal. Dan itu semua karena kau. Itu semua karena kalian berdua." Kiara yang mendengar pernyataan Jiro pun tidak kalah syoknya. Kiara baru mengetahui sebenarnya ada luka yang sangat lebar di hati seorang Jiro yang terlihat selalu semena-mena dan bergonta-ganti banyak wanita sebelum mengenalnya. "Jiro," lirih Kiara yang langsung mengusap lembut lengan Jiro, berharap mampu menenangkan kondisi mental Jiro saat ini. "Dia bukan ibu kandungku, Kiara. Dia bersama dengan pria tua itulah yang membunuh mamaku, yang membuat aku dulu sempat trauma dengan pernikahan sebelum aku mengenalmu lebih jauh," ucap Jiro yang langsung memeluk erat Kiara. "Jadi kalian benar-benar punya hubungan yang lebih dari seorang ayah dan putri angkat?" Kini Sania ikut berbicara setelah sedari tadi hanya diam saja. "Dan kau menjodohkan putri kita dengan Jiro, Burli?" sela Veronica kepada Tuan Burli. "Aku dan Tuan Jordi, siapa yang tahu jika Jiro dan juga Sania ternyata mereka saudara seibu," ucap Tuan Burli. "Tidak, kalian tidak bisa menikah. Biarkan Jiro bahagia dengan kehidupannya saat ini, dengan gadis pilihannya," ucap Veronica membela Jiro. "Mam, Sania," ucap Veronica maupun Sania saling bersahutan karena Sania masih belum bisa menerima kenyataan jika dirinya ternyata saudara seibu dengan Jiro, pria yang sangat ingin menjadi pendamping hidupnya itu. Tuan Jordi hanya bisa terdiam, begitupun Tuan Burli. Keduanya sama-sama larut dalam pikiran masing-masing.